Selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa malam hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami umat-umat Tuhan pada malam hari ini datang kembali kepada Bapa, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk mengucap syukur dan segala pujian kami panjatkan kehadirat Tuhan oleh karena segala berkat-berkat Tuhan kepada kami masing-masing sepanjang hari ini. Pada saat ini kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Kami memohon kuasa Roh Kudus kepada kami semua agar kami dapat mengerti sabda Tuhan dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini terdapat dalam kitab Amsal 6 ayat 16 sampai 19, yaitu 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mari kita sama-sama membacanya dan mendengarkannya. Amsal 6 ayat 16 yang berbunyi demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Kemudian Amsal 6 ayat 17 yang berbunyi demikian. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Maksudnya mata sombong adalah mata yang terangkat ke atas, yang tidak mau memperhatikan sesama, karena menganggap diri lebih dari mereka semua, merendahkan status orang, jabatan, pendidikan. Cara memandang orang lain dengan gaya merendahkan itulah kesombongan. Apa sih sebetulnya yang harus kita tonjolkan, atau apa sih yang harus kita sombongkan terhadap sesama manusia? Apa karena kita seorang pimpinan lalu merendahkan bawahan kita? Selanjutnya adalah lidah dusta, yaitu artinya berbohong atau kebohongan. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan hati, lain di mulut, lain di hati. Lidah dusta yang memutarbalikkan kebenaran juga berkaitan dengan penipuan dan perbuatan yang tidak jujur atau licik dan keji. Kemudian tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, artinya adalah perbuatan yang sama sekali tidak adil, keji, dan merupakan penyangkalan terhadap kebenaran hidup, atau bisa dikatakan membunuh. Selanjutnya adalah Amsal 6 ayat 18 yang berbunyi demikian. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Jadi kejahatan yang dilakukannya bukan kebetulan atau karena keadaan mendesak, tetapi sungguh-sungguh direncanakan secara sengaja dan matang. Jadi ada rencana, strategi, dan akal licik serta semangat untuk melakukan. Dan rencana-rencana jahat itu diungkapkan dengan kaki yang segera lari kepada kejahatan. Kemudian kita akan dengar dan baca ayat terakhir, yaitu Amsal 6 ayat 19 yang berbunyi demikian. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saksi dusta di sini adalah memutarbalikkan kebenaran. Jadi tidak berkata benar, sehingga perkataan dusta itu dapat menyebabkan orang-orang bertengkar. Fitnah adalah salah satu saksi dusta. Mengapa? Karena fitnah itu bisa menyebabkan orang lain bertengkar satu sama lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu 6 hal bahkan 7 yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Kita harus menghindarkan hal-hal ini. Jangan ada sifat-sifat ini atau hal-hal ini terjadi dalam diri kita.
Sebagai anak Tuhan, kita harus menjauhkan karakter-karakter ini sehingga kita bisa hidup damai sejahtera satu sama lain. Demikian firman Tuhan yang singkat. Semoga firman ini dapat mengingatkan kita kembali untuk menjauhi segala hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya bawakan firman ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Dengan doa, dengan penuh iman, bila mana seseorang berdoa dengan iman dan percaya bahwa ia memintanya, maka ia telah menerimanya. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.